Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kami akan mendiskusikan tentang jaminan kesehatan masyarakat dan akses kesehatan. Pada pembahasan jaminan kesehatan masyarakat dan akses kesehatan, ada 5 poin yang akan kita bahas. Poin-poin tersebut adalah pengertian Jamkesmas, tujuan Jamkesmas, fasilitas dari program Jamkesmas, pengembangan Jamkesmas di daerah, serta akses pelayanan kesehatan. Lalu kita membahas tentang pengertian Jamkesmas. Apa itu Jamkesmas? Jaminan kesehatan masyarakat adalah sebuah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu, yang iurannya ini dibayar oleh pemerintah, dan Jamkesmas ini sudah diselenggarakan oleh pemerintah sejak tahun 2008. Dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat ini, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa pedoman yang harus dimengerti dan dilaksanakan, yaitu pertama, dana ini merupakan dana amanat dan nirlaba, dalam artian bukan dana yang dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Artinya pemanfaatan ini memang untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin dan benar-benar untuk membantu negara dalam menunjang kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian pedoman yang kedua adalah bersifat menyeluruh atau komprehensif sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost efektif dan rasional. Dalam pelaksanaan Jamkesmas harus dipastikan bahwa memang program ini dilaksanakan secara menyeluruh ya, dari Sabang sampai Merauke. Semua masyarakat miskin atau tidak mampu harus mendapatkan hak daripada program yang dilaksanakan oleh pemerintah ini. Selanjutnya, pelayanannya harus terstruktur berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. Ya, meskipun di sini merupakan sebuah bantuan dalam artian menyeluruh ya, tetapi memang harus dipastikan bahwa pelayanan kesehatan dari Jamkesmas ini untuk setiap peserta itu harus benar-benar sesuai dengan standar dan memang dilayani dengan baik, dengan pelayanan yang memang menjadi protap daripada kesehatan. Kemudian harus efisien, transparan, dan akuntabel. Lalu bagaimana korelasi antara Jamkesmas dengan tahun pemerintahan sekarang? Ya, memang saat ini program kesehatan dari pemerintah dilakukan oleh BPJS. Dan selama pemegang kartu Jamkesmas sebelumnya atau Jamkesda masih diikut sertakan di data hasil rekonsiliasi, mereka akan secara otomatis menjadi peserta BPJS. Ya, dan kemudian kartu Jamkesmas atau Jamkesda ini pada akhirnya akan diganti menjadi kartu KIS dari BPJS sesuai dengan peraturan dan kebijakan dari pemerintahan saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan Jamkesmas. Adapun tujuan dari Jamkesmas dibagi menjadi 2, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Untuk tujuan umum dari Jamkesmas adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan bermutu sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas.
Untuk tujuan secara khusus dari Jamkesmas dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan kepada peserta di seluruh jaringan PPK atau biasa disebut penyedia pelayanan kesehatan Jamkesmas. Untuk yang kedua, mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta, sehingga tidak berlebihan namun tetap terkendali mutu dan biayanya. Yang ketiga, yaitu terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, meningkatkan jumlah peserta atau masyarakat yang tidak mampu sehingga dapat dicakup untuk mendapat pelayanan kesehatan. Yang terakhir, tujuan secara khususnya yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Pada fasilitas jaminan kesehatan, antara lain yang pertama tingkat bawah yaitu puskesmas, yang kedua tingkat lanjutan yaitu jaringan serta fasilitas kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit atau Balkesmas yaitu Balai Kesehatan Masyarakat. Pada pengembangan jaminan kesehatan masyarakat di daerah, pengembangan program jaminan kesehatan di daerah atau Jamkesda dapat dilakukan dalam upaya menuju pencapaian kepesertaan semesta, yaitu Universal Coverage, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan di daerah agar terjadi harmonisasi, keseimbangan, dan peningkatan dengan sinkron, maka mekanisme penyelenggaraannya seyogyanya mengikuti pola prinsip asuransi sosial seperti berikut. Yang pertama yaitu tidak bersifat komersial atau nirlaba. 2. Pelayanan bersifat komprehensif. 3. Portabilitas. 4. Kendali mutu dan kendali biaya. 5. Efisiensi, efektif, transparan, dan akuntabel. Sehingga nantinya jaminan kesehatan masyarakat jadi lebih baik dan lebih bermasyarakat. Berikut tahapan-tahapan akses pelayanan kesehatan. Yang pertama, pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama. Yang kedua, pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan. Yang ketiga, rawat inap tingkat lanjutan kelas 3. Yang terakhir yaitu pelayanan gawat darurat. Berikut kami beri gambaran sedikit tentang jaminan kesehatan. Sampai saat ini hampir semua alat kesehatan masih termasuk dalam kategori barang mewah. Konsekuensinya adalah transaksi alat-alat ini otomatis akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, yang akhirnya berdampak pada tarif biaya berobat. Biaya kesehatan di Indonesia dikategorikan tinggi atau mahal karena beberapa pemicu mahalnya biaya berobat adalah adanya pajak pada peralatan medis yang cukup mahal dan biaya jasa dokter yang tinggi otomatis membuat biaya kesehatan juga tinggi. Seharusnya biaya kesehatan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan individu. Apabila masyarakatnya mampu, maka secara sadar mereka membayar sesuai pelayanan yang diberikan. Apabila masyarakat tergolong tidak mampu atau miskin, maka biaya kesehatan dibantu atau ditanggung oleh pemerintah. Di era sekarang banyak asuransi kesehatan yang berkembang dan itu merupakan langkah bagus bagi masyarakat selama asuransi tersebut bisa mengcover biaya kesehatan setiap individu. Asuransi kesehatan akan menanggung resiko finansial ketika seseorang sakit. Memang ada hal-hal tertentu yang tidak ditanggung oleh asuransi, tetapi setidaknya beban finansial pasien dan keluarga akan berkurang.
Bagi masyarakat yang tidak mampu, seharusnya biaya kesehatan di-cover oleh pemerintah, dan bagi masyarakat yang mampu, maka biaya kesehatan disesuaikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilih. Demikian presentasi dari kami semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan itulah adalah sedikit penjelasan dari kami. Dan bila ada nanti yang bertanya, silakan mohon dapat ditanyakan di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Goodbye.